Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi anak-anak. Nah, sebelum kita melakukan kegiatan pembelajaran kita hari ini, alangkah lebih baiknya untuk kita semua berdoa supaya pembelajaran hari ini kita diberi kelancaran dan ilmu yang kalian dapat akan menjadi berkah dan barokah. Mari kita berdoa bersama-sama, berdoa dimulai. Selesai. Nah, anak-anak, sebelum kita memulai pelajaran hari ini, Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya secara bersama-sama. Menyanyikan lagu Indonesia. Mengapa Ibu minta kalian untuk menyanyikan lagu Indonesia Raya? Itu supaya kalian lebih bersemangat lagi untuk melakukan kegiatan belajar hari ini, supaya juga kalian tidak mudah bosan dan kalian tetap semangat menjalani aktivitas hari ini. Nah, sekarang Ibu absen dulu ya anak-anak. Adi, Budi, Caca, Didi. Oke, jadi semuanya masuk ya anak-anak. Anak-anak, sekarang hari ini kita akan belajar tentang hak dan kewajiban. Nah, hari ini kita akan membahas tentang hak dan kewajiban kalian di rumah sebagai seorang anak dan hak dan serta kewajiban kalian di sekolah sebagai seorang siswa. Nah, sekarang apa ada yang tahu apa itu hak dan apa itu kewajiban serta apa perbedaannya? Ada yang tahu? Acungkan tangan. Nah, belum ada yang tahu kan? Jadi sekarang Ibu jelaskan ya. Hak itu adalah sesuatu yang harus kalian dapatkan dan kalian peroleh. Sedangkan kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian kerjakan, yang harus kalian lakukan dengan penuh rasa tanggung jawab. Nah, anak-anak, sekarang hak dan kewajiban itu ternyata saling berkaitan dan saling berhubungan. Mengapa? Karena kalian akan menerima hak kalian apabila kalian telah melakukan kewajiban kalian. Semisal contohnya itu di saat kalian di rumah ya, kalian itu berkewajiban untuk menuruti apa yang diperintahkan orang tua. Kalian berkewajiban untuk menyayangi dan menghormati orang tua. Nah, jika kalian telah melakukan kewajiban-kewajiban kalian ini, kalian akan mendapatkan hak kalian sebagai seorang anak. Contohnya, kalian akan berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua, kalian berhak untuk mendapatkan kasih sayang dari orang tua, dan sebagainya. Sebaliknya, jika kalian hanya menuntut hak kalian saja, kalian hanya menginginkan hak kalian saja tanpa kalian melakukan kewajiban kalian sebagai seorang anak di rumah. Misalnya, kalian itu menuntut hak kalian untuk mendapatkan suatu barang dari orang tua misalnya. Namun kalian tidak melakukan kewajiban kalian sebagai seorang anak. Contohnya, kalian tidak melakukan apa yang disuruh orang tua, kalian membangkang pada orang tua, maka kemungkinan kalian tidak akan mendapatkan hak kalian untuk mendapatkan suatu barang dari orang tua. Ya, pastinya kalian juga harus berusaha dong supaya kalian itu bisa mendapatkan hak kalian itu untuk mendapatkan suatu barang dari orang tua. Seperti itu ya anak-anak. Jadi hak dan kewajiban itu saling berhubungan karena kalian akan mendapatkan hak kalian apabila kalian telah melakukan kewajiban kalian. Sebaliknya, jika kalian tidak melakukan kewajiban kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan hak kalian. Nah, sekarang Ibu punya sebuah gambar. Nah, sekarang kalian lihat dan kalian amati. Di situ ada gambar apa dan kalian amati ada apa saja di situ ya. Nah, sekarang Ibu tanya, bagaimana kondisi sekolah yang ada pada gambar tersebut? Bersih, indah, dan tertata rapi kan? Nah, mengapa bisa sekolah itu menjadi rapi, menjadi bersih, menjadi nyaman seperti itu? Mengapa bisa terjadi? Sekolah ini bisa menjadi nyaman, rapi, dan tertata bagus seperti itu ya karena ada yang merawatnya, ada yang menjaganya, ada yang setiap hari merapikan mungkin
pot-pot bunganya, dan sebagainya. Nah, sekarang Ibu tanya, siapa yang melakukan pekerjaan-pekerjaan untuk merapikan tanaman, menyiram tumbuhan, siapa coba? Pastinya semuanya berperan penting dalam terjadinya sekolah yang seperti itu. Contohnya, siswa itu kan ada daftar piket setiap hari. Nah, itu harus dilakukan karena itu adalah sebagian dari kewajiban siswa untuk merawat sekolahnya, untuk membersihkan lingkungan di sekolahnya. Kemudian di situ ada juga gurunya mungkin berperan juga, kemudian ada tukang kebun sekolah yang biasanya merawat tanaman di situ juga, membersihkan sekolah dan sebagainya. Nah, jika sekolah kalian seperti gambar yang tadi, sekolahnya itu bagus, rapi, indah, semuanya tertata rapi, apa kalian nyaman belajar? Nah, sekolah yang bersih, yang indah, yang tertata rapi itu juga merupakan salah satu hak kalian di sekolah. Kalian itu berhak untuk mendapatkan sekolah yang nyaman, sekolah yang indah, sekolah yang rapi, sekolah yang bagus. Nah, karena sekolah yang rapi, indah, bagus, nyaman, dan tertata rapi itu merupakan hak kalian sebagai seorang siswa di sekolah, maka tentunya akan ada kewajiban yang harus kalian lakukan di sekolah. Contohnya apa? Kalian sebagai siswa itu harus melaksanakan piket, membuang sampah pada tempatnya, kemudian tidak mencoret-coret tembok, kemudian membersihkan, menyapu ruang kelas, jendela dibersihkan, dan sebagainya. Jadi, jika kalian menginginkan sekolah yang bagus, rapi, tertata indah seperti itu, maka kalian harus melaksanakan kewajiban kalian. Jika kalian tidak melaksanakan kewajiban kalian, maka kalian tidak akan mendapatkan sekolah yang sesuai harapan kalian. Anak-anak, sekarang apakah kalian sudah paham apa itu hak, apa itu kewajiban, dan apa perbedaannya? Sekarang Ibu punya beberapa pernyataan di sini. Yang pertama, yang A ini adalah mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Dan yang B adalah meminjam buku di perpustakaan. Sekarang Ibu tanya ya, yang mana yang merupakan hak dan yang mana yang merupakan kewajiban? Yang tahu silakan angkat tangan. Nah, benar ya anak-anak, jadi yang A ini mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Itu merupakan salah satu bagian dari kewajiban kalian sebagai siswa di sekolah, yaitu mengikuti upacara bendera tiap hari Senin. Kemudian yang B ini meminjam buku di perpustakaan. Itu adalah salah satu hak kalian. Kalian itu berhak untuk meminjam buku di perpustakaan kapanpun kalian mau. Tentunya jangan lupa dikembalikan. Sekali lagi Ibu tanya, apakah ada yang belum paham tentang hak dan kewajiban? Sekarang semuanya sudah mengerti anak-anak, jadi sekarang Ibu akan bagi kalian menjadi 5 kelompok. Nah, kelompok pertama adalah absen 1 sampai absen 4. Kelompok kedua adalah absen 5 sampai absen 8, dan seterusnya. Ibu minta kalian untuk berkumpul dengan kelompoknya masing-masing. Ibu minta kalian berdiskusi dan Ibu akan beri tugas kepada kalian untuk menuliskan 5 hak dan 5 kewajiban kalian ketika kalian sedang berada di rumah. Kalian tulis pada selembar kertas dan kalian buat tabel ya. Kalian buat tabel, kemudian sebentar lagi Ibu akan beri contoh tabelnya. Kalian Ibu beri waktu selama 20 menit, kemudian kalian nanti akan Ibu minta untuk membacakan satu persatu ke depan kelas. Nah, anak-anak seperti ini ya tabelnya. Gimana anak-anak, apa sudah selesai?
Apa masih ada yang bingung atau masih ada yang perlu ditanyakan? Jangan malu untuk bertanya kepada saya ya. Oke, sekarang waktu habis, jadi kalian sekarang Ibu minta perwakilan kelompok untuk maju ke depan untuk membacakan hasil diskusi kalian. Oke, yang pertama kelompok 1. Seperti itu ya anak-anak. Jadi kurang lebih ketika kalian di rumah, hak kalian itu yaitu yang pertama, kalian berhak mendapatkan kasih sayang dari orang tua. Kemudian yang kedua, kalian itu berhak untuk mendapatkan perlindungan dari orang tua. Contoh dari perlindungan orang tua ini seperti ini. Misalnya kalian itu dilarang sama orang tua untuk pergi kemana, ataupun kalian dilarang sama orang tua untuk melakukan suatu kegiatan. Nah, itu merupakan salah satu bentuk dari perlindungan orang tua kepada anaknya. Kemudian yang ketiga itu kalian berhak untuk mendapatkan uang saku, kalian berhak untuk mendapatkan barang-barang yang kalian perlukan dari orang tua juga seperti itu. Kemudian yang kewajiban ini. Yang kewajiban ini kalian di rumah itu kewajibannya apa? Membantu orang tua, menaati perintah orang tua, terus menyayangi, menghormati orang tua, menyayangi semua anggota keluarga kalian, misalnya kakak, adik, kakek, nenek, dan sebagainya. Jadi seperti itu ya anak-anak. Jadi hak itu apa tadi? Hak itu adalah sesuatu yang berhak untuk kalian dapatkan atau kalian terima. Sedangkan kewajiban itu apa? Kewajiban itu adalah sesuatu yang harus kalian kerjakan dengan penuh rasa tanggung jawab. Kaitannya apa tadi kata Ibu Guru? Kaitannya itu apa? Ya, kaitannya itu adalah jika kalian menginginkan hak kalian untuk terpenuhi, maka kalian juga harus melakukan kewajiban kalian. Jadi seperti itu ya anak-anak tentang hak dan kewajiban yang kita pelajari hari ini. Apa masih ada pertanyaan? Jika tidak ada pertanyaan, kalian akan Ibu kasih tugas rumah. Seperti ini tadi, kalian buat tabel hak dan kewajiban, namun ini perseorangan ya, bukan kelompok lagi. Bedanya kalian harus menuliskan 5 hak dan 5 kewajiban kalian sebagai warga negara Indonesia yang baik. Kalian bisa mengerjakannya di rumah, bisa minta bantuan orang tua untuk mengerjakannya ya. Dikumpulkannya minggu depan ya, hari Senin. Jadi mungkin itu saja pembelajaran hari ini. Sebelum kita tutup pembelajarannya, mari kita berdoa bersama-sama. Semoga ilmu yang kalian dapatkan itu berkah dan barokah. Berdoa dimulai. Selesai. Pelajaran hari ini Ibu tutup. Sekian. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.